Assalamualaikum Sampurasun Besti, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa temenin aku berkegiatan. Jujur sebenarnya ini vlog telat banget karena aku tag video ini tuh H+1 lebaran dan baru diedit sekarang karena moodnya baru ada. Enggak sih sebenarnya ya, ada beberapa hal juga yang gak bisa aku tinggalin, jadi aku baru bisa ngedit sekarang. Oke, tanpa berlama-lama kalian harus banget tonton video ini sampai habis ya. Oh ya, aku sampai lupa ini vlog keberapa karena aku jarang banget bikin konten vlog. Ya udahlah ya, yang penting temenin aku hari ini. Jadi hari ini tuh aku mau pergi ke sawah karena udah lama banget aku nggak ke sawah lagi. Pasti kalian kepo kenapa aku ke sawah, karena aku tuh bosan banget di rumah, jadi mainnya ke sawah. Pasti kalian bertanya lagi, kok mainnya ke sawah, kenapa nggak ke mall, kenapa nggak ke kota? Ya menurut aku ke daerah kota itu sudah hal yang biasa, jadi aku memilih ke sawah aja karena aku tuh kangen banget suasana di sana. Mungkin kalian bertanya kembali, kenapa sih ke sawahnya pakai motor segala? Sebenarnya bisa sih kalau ditempuh pakai jalan kaki juga, cuman agak lama dan jauh, makanya aku pakai motor dulu dan baru jalan kaki. Oh ya, aku tuh perginya sama bapak, mama, adik-adik aku dan suami aku. Nah terus tadi tuh kita parkir emang di rumah warga dan ada beberapa orang juga yang udah kenal sama bapak, jadi udah biasa nitipin motor di situ. Dulu terakhir kesini tuh kayak zaman SMP gitu deh kayaknya. Itu pun karena aku tuh menawarkan diri pengen kesini sama bapak, dan sebenarnya kalau udah nyampe pun aku nggak ikut kerja, maksudnya nggak ngebantuin bapak gitu, jadi emang cuman pengen nemenin bapak aja. Oh ya, ini tuh perjalanannya menuju ke sawah, enakan banget kan? Aku tuh suka banget karena lihat yang hijau-hijau kayak gini tuh kayak berasa seger gitu. Alhamdulillah kita tuh udah sampai, dan tadi di perjalanan aku tuh hampir jatuh, jadi si kaki dan celana aku tuh kotor. Tapi nggak apa-apa sih karena di sini tuh ada sumber air juga, jadi aku bisa bersihin, dan biasanya nanti tuh gampang kering juga. Oh ya, tadi tuh aku pergi di sekitar jam 8-9an gitu, jadi sampai sini tuh kayak berasa masih seger banget suasananya. Tuh kalian juga bisa lihat pemandangannya kayak gimana. Aku tuh kesini kayak berasa self healing banget karena bisa ngerasain senatural itu suasana di sini. Ngelihat hamparan sawah yang banyak banget, terus ngelihat yang hijau-hijau, ada suara kicauan burung, terus kerasa ada angin sepoi-sepoi yang bikin pikiran aku tuh kayak relax gitu loh. Dulu tuh aku sebelum pindah ke tempat bapak cuman bisa lihat hamparan sawah tuh kayak di lukisan-lukisan gitu loh bes, tapi sekarang aku udah real banget bisa ke tempat yang kayak di lukisan itu. Bener-bener sesuai ekspektasi aku sih, apalagi dengan suara air di sungai ini tuh kayak bener-bener bikin pikiran aku tuh relax. Sebenarnya tuh emang udah direncanain sih pengen ke sawah dan pengen ke sungai, padahal di sini tuh cuma duduk sebentar, dengar suara air sama ngerasain angin aja. Coba inget deh, kadang kita tuh terlalu sibuk sama kehidupan sehari-hari, kayak mikirin kerjaan, mikirin ini itu, mikirin target, terus punya masalah, sampai pada akhirnya lupa ngasih waktu buat diri sendiri. Padahal ternyata sesimpel duduk di pinggir sungai kayak gini aja tuh bisa bikin hati lebih tenang. Aku juga jadi sadar kadang hidup tuh nggak harus selalu buru-buru, nggak harus selalu ngejar sesuatu setiap hari. Ada waktunya kita tuh berhenti sebentar, tarik nafas, dan nikmatin apa yang ada di sekitar kita. Kayak sekarang denger suara air ngalir, lihat alam, rasanya tuh kayak diingetin lagi kalau hidup tuh sebenarnya sederhana. Jadi kalau kamu lagi capek, lagi banyak pikiran, coba deh cari tempat yang bikin kamu tenang. Menurut aku sih sebenarnya nggak harus jauh atau gak harus mahal juga tempatnya, yang penting kamu tuh bisa kasih waktu buat diri kamu sendiri. Karena kadang yang kita butuhin tuh bukan solusi yang rumit, tapi cuman ketenangan walaupun sebentar. Relate banget gak sih sama kalian? Coba komen ya. Dan tahu gak sih, kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri. Kita ngerasa harus selalu kuat, harus selalu bisa, harus selalu baik-baik aja. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau sesekali kita tuh capek. Makanya hari ini tuh aku sengaja datang ke sini. Bukan buat ngapa-ngapain juga sih, cuman pengen duduk, lihat air sungai ngalir dan mikir sebentar tentang hidup. Karena kalau diperhatiin ya, air sungai itu selalu ngalir, gak pernah berhenti. Walaupun jalannya belok, kadang kena batu, kadang kena arus deras, tapi tetap aja dia terus jalan. Dan aku ngerasa hidup kita juga mungkin kayak gitu, gak selalu mulus, kadang ada masalah, kadang ada hal yang bikin kita down, tapi selama kita masih jalan, masih berusaha, itu sebenarnya udah cukup sih. Kadang kita terlalu fokus sama tujuan besar sampai lupa menikmati perjalanan kecil yang kita lewati setiap hari. Padahal momen sederhana kayak duduk di sini, dengar suara air, ngerasain angin, itu juga bagian dari hidup yang harus dinikmati. Jadi kalau kamu lagi ngerasa capek, lagi overthinking, atau lagi banyak pikiran, coba deh kasih waktu sebentar buat diri kamu sendiri.
Karena percaya deh, setelah kamu berhenti sebentar dan tarik nafas, kamu bakalan punya tenaga lagi buat jalan ke depan. Tapi setelah duduk cukup lama di sini, aku juga sadar satu hal lagi. Menikmati waktu sendiri itu penting, tapi berbagi waktu sama orang lain juga gak kalah penting. Karena pada akhirnya yang bikin momen jadi berkesan itu bukan cuma tempatnya, tapi siapa yang ada di samping kita. Makanya sekarang aku tuh lagi makan bareng. Sebenarnya sederhana sih, cuman makan biasa aja. Tapi kadang justru momen yang kayak gini yang paling berharga. Duduk bareng, ngobrol santai, ketawa bareng. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, padahal sebenarnya itu yang nanti kita ingat. Kadang kita terlalu sibuk cari kebahagiaan yang besar, sampai lupa kalau kebahagiaan kecil juga banyak di sekitar kita. Kayak hari ini, mulai dari duduk santai di sungai, sampai sekarang mau makan bareng. Gak ada yang mewah, tapi rasanya tuh tetap hangat. Dan menurut aku ya, momen makan bareng itu sebenarnya sederhana, tapi rasanya beda. Karena di situ biasanya kita mulai cerita banyak hal, mulai dari hal kecil sampai kadang hal yang sebenarnya sudah lama dipendam. Kadang kita ketawa bareng, kadang cuman saling dengar cerita, tapi justru dari situ kita ngerasa ternyata kita tuh nggak sendirian. Aku juga sering ngerasa gitu sih, kalau lagi banyak pikiran, kadang ngobrol sama orang lain bisa bikin hati lebih ringan. Bukan karena masalahnya langsung selesai, tapi karena ada yang mau dengerin. Dan menurut aku itu penting banget, makanya hari ini aku pengen nikmatin aja semuanya pelan-pelan. Mulai dari perjalanan ke sini, duduk di sungai tadi, terus sampai makan. Karena kadang momen yang paling sederhana justru yang paling tulus. Gak ada yang dibuat-buat, gak ada yang terlalu dipikirin. Cuman jalanin aja apa yang ada di hari ini. Kadang setelah ngobrol panjang dan ketawa bareng, rasanya tuh hati jadi lebih ringan ya. Hal-hal yang tadi sempet dipikirin rasanya jadi gak seberat itu lagi. Mungkin karena kita sadar hidup gak selalu harus dijalanin sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin gak selalu bisa menyelesaikan masalah kita, tapi setidaknya mereka ada untuk nemenin. Sekarang aku lagi jalan mau pulang, capek sih, tapi rasanya hari ini tuh cukup menyenangkan. Dari duduk santai di sungai, terus makan bareng, sampai sekarang pulang sambil jalan kaki kayak gini. Kadang hari yang sederhana justru yang paling terasa lengkap. Gak ada rencana besar, gak ada hal yang terlalu wah, tapi tetap ada cerita yang bisa dikenang. Dan menurut aku itu juga bagian dari menikmati hidup. Karena pada akhirnya yang kita ingat nanti bukan cuman tujuan akhir, tapi juga perjalanan kecil yang kita lewatin di tengah-tengahnya. Oh ya, tadi tuh kita sempat rehat dulu di rumah warga, karena emang warga sana tuh ramah-ramah. Kita juga sempat ditawarin minum dan lain-lain. Akhirnya ini tuh aku mau sampai rumah juga. Thank you banyak yang udah nontonin sampai dengerin cerita aku. Terima kasih lagi buat kalian yang selalu support aku. Pokoknya tungguin terus vlog aku selanjutnya. Segitu dulu aja dari aku, kapan-kapan lagi, bye!